Haleluya, haleluya. Shalom alaikum Bishim Hamasiyah. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar saudara semuanya? Haleluya, luar biasa. Nah, dan saya juga ingin memberitakan kepada teman-teman semua yang ada dimanapun saudara berada, khususnya saudara kita dari seberang Bapak Ibu, di mana mereka selalu berkata, kalau orang murtad itu dibayar, ledat urang pegah, padu ijo pengkah murtad gam. Bapak Ibu, artinya banyak sekali orang berkata, berapa kamu dikasih uang, maka kamu murtad, sehingga kamu murtad. Ya, sampai ada yang berkata si Pendi itu sudah jual agama. Hey, bro, brother, dengar baik-baik. Tidak ada orang gila yang mau menjual agamanya. Tidak ada. Jadi, dan saya ingin tegaskan, tidak ada agama yang bisa menyelamatkan umat manusia. Baik agama Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, Islam tidak bisa menyelamatkan kita umat manusia. Yang bisa menyelamatkan umat manusia, Yesus Kristus. Satu-satunya pribadi yang datang dari surga, dia datang ke dunia ini, dia datang ke bumi ini untuk mengajak kita atau untuk membawa kita ke surga. Itu pun yang dibawa ke surga, orang yang percaya kepadanya. Yang tidak percaya kepadanya bagaimana? Ya saudara pikirkan sendiri. Kemana saudara pergi setelah mengalami kematian? Nah, hari-hari ini Bapak Ibu, saya tidak akan jemu-jemu berkata melalui Yesus Kristus jalan menuju ke surga. Kalau saudara ingin masuk surga harus melalui satu jalan, Yesus Kristus. Tidak ada jalan lain. Sekalipun saya dikatakan menjual agama, menjual akidah, saya dikatakan menista ini, menista itu, saya tetap bersuara kalau mau masuk surga melalui Yesus Kristus. Itu tertulis dalam Alkitab. Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang bisa datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tidak ada manusia yang bisa masuk surga kalau tidak melalui Yesua Hamasiah, Yesus Kristus. Nah, ini harus sering diberitakan Bapak Ibu. Ketika teman-teman dari seberang berkata, Pendi, berapa kamu dibayar masuk Kristen? Saya ingin katakan, orang yang masuk Kristen itu tidak dibayar. Dan tidak ada yang bayar. Saya dari Aceh datang ke Medan Bapak Ibu, itu mencari sendiri. Dan ketika saya menemukan keselamatan, saya bertanya kepada orang Kristen, ada tidak orang Kristen yang mau menerima saya, yang mau mengajarkan kepada saya, siapa itu pribadi yang mati disalib? Tidak ada yang mau mengajarkan saya Bapak Ibu, tidak ada yang mau menerima saya waktu itu. Sehingga saya cari, ternyata puji Tuhan, ada seorang ibu, Ibu Sofi Silalahi, beliau orang miskin, mau menerima saya, untuk mengajarkan kepada saya siapa itu Yesus Kristus. Memang bukan beliau yang mengajarkan, tetapi beliau mau menerima saya di Medan dan beliau tuntun saya ke orang yang punya pengetahuan sehingga orang tersebut, pendeta itu mau mengajarkan kepada saya, who is the Jesus, man huwa Yesua, siapa itu Yesus Kristus yang mati disalib, yang selama ini saya hina-hina. Nah, saya habis uang sendiri ketika saya berangkat dari Aceh menuju Medan Bapak Ibu. Itu pun saya berangkat dalam keadaan takut, dalam keadaan khawatir, dalam keadaan gelisah. Kenapa? Karena Ibu Sofi ini tidak saya kenal. Tetapi puji Tuhan, beliau terima saya dengan kekurangan beliau terima saya. Dan saat ini kami sering kontak dan beliau ini sudah seperti saudara bagi saya. Nah, itulah perjalanan iman saya. Jadi tidak ada yang dibayar. Berbeda sekali dengan orang Kristen yang masuk Islam. Orang Kristen yang masuk Islam yang dibayar Bapak Ibu. Kalau orang Islam masuk Kristen itu tidak ada dibayar. Bahkan kita mengalami hal-hal yang tidak kita inginkan. Kita diusir, kita dikucilkan, kita dihina, kita ditertawakan, kita diolok-olok, kita sering dibilang kafir, kita dibilang pemurtad, murtad kau begana begini. Wah, kata-kata yang sangat kasar yang kita alami
setelah saya masuk Kristen percaya kepada Yesus. Tetapi orang Kristen yang masuk Islam hidupnya sangat mewah, sangat enak luar biasa. Ya, BMA salurkan bantuan untuk mualaf binaan Dewan Dakwah Aceh. Nah, ini tidak ada terjadi di dalam kekristenan. Jadi orang yang masuk Kristen itu karena keselamatan, bukan karena bantuan dan iming-iming sesuatu. Enggak. BMA serahkan beasiswa dan bantuan modal untuk para mualaf, Bapak Ibu. Ya. Nah, lihat ini. Ya Bapak Ibu ya. BMA Aceh Tengah dampingi mualaf penerima bantuan pemberdayaan ekonomi. 2 mualaf di Aceh Jaya terima rumah layak huni. Saudara tidak akan pernah mendapatkan artikel seorang Murtadin Effendi Usman mendapatkan rumah yang layak huni. Sampai hari ini saudaraku yang dikasih Tuhan, yang khususnya teman-teman yang ada di Aceh, yang selalu memfitnah saya kalau saya masuk Kristen menjual agama, saya masuk Kristen dikasih rumah, saya masuk Kristen dikasih mobil, dikasih motor, dikasih ini, dikasih itu. Saya ingin katakan sampai hari ini saya pindah-pindah rumah. Ya, mencari rumah yang murah untuk bisa saya sewakan. Saya sudah pernah tinggal di Malang, saya pernah tinggal di Batu juga, saya pernah tinggal di banyak tempat. Dan ketika saya cari rumah, Bapak Ibu, kalau rumah itu milik orang Islam, kalau orang Islam itu orang Islam itu radikal ya, dia tidak akan mau rumahnya saya sewakan. Apalagi dia tahu saya bukan saja kafir tetapi keluar dari Islam. Nah, saya menemukan beberapa orang ketika saya sewa rumah tidak dikasih. Karena saya Kristen murtad. Dengan berlerai air mata sedih, saya cari pindah ke tempat lain. Saya cari di OLX mana rumah yang murah. Nah, termasuk di daerah Tangerang, Jakarta. Ini berapa bulan kemudian, beberapa bulan ke depan saya cari rumah lain lagi. Supaya bisa sewa. Tetapi selalu dikatakan masuk Kristen di begini, dikasih ini, dikasih itu. Sebenarnya yang terjadi sebalik daripada itu. Mu'alaf, ya, orang Kristen yang masuk Islam yang dibayar. Saya sering katakan di Mentawai, di Nias, di NTT, di Papua. Supaya orang mau masuk Islam diiming-iming sesuatu. Kalau saudara tidak percaya, silahkan hubungi orang Papua. Silahkan hubungi orang Mentawai dan orang Nias. Benarkah apa yang saya sampaikan atau tidak? Nah, saya sering bertemu ustadz di lapangan. Mereka mengajak orang Kristen untuk masuk Islam dengan iming-iming. Yang pertama pendidikan, yang kedua dikasih pekerjaan, yang ketiga sampai dikasih perempuan, sampai dikasih rumah, uang. Bahkan ada mu'alaf yang dikhususkan bertugas untuk mencari orang-orang Kristen atau orang Katolik yang mau masuk Islam. Nah, apabila orang ini bisa membawa orang Kristen atau Katolik masuk Islam, dibayar orang itu. Ini terjadi di Mentawai. Tetapi diberitakan oleh ustadz hal yang sebaliknya. Maka sering saya mendapatkan fitnahan kalau saya adalah sales agama. Tapi tidak apa-apa. Memang Bapak Ibu kita harus melakukan penginjilan. Memberitakan Injil agar orang yang dari gelap bisa datang kepada terang. From the darkness to the lightness. Ya, orang yang dalam kegelapan bisa datang kepada terang yang benderang. Yaitu Yesus Kristus. Nah, kiranya video singkat ini bisa menjadi pencerahan bagi teman-teman seberang. Supaya teman-teman seberang tidak mudah memfitnah orang murtad. Ya, murtad dari Islam dibayar, dikasih ini, dikasih itu. Sampai hari ini kita masih pindah-pindah tempat. Sewa rumah. Sewa rumah ini, sewa rumah di sana, sewa rumah di sana. Mana rumah yang murah di sana kita hadir. Nah, kenapa? Karena tidak seperti mu'alaf.
seperti Yahya Woloni. Nah, bagaimana kediaman Yahya Woloni? Apalagi Yahya Woloni pinter ya, berani menghina kekristenan. Oh, bayarannya gede itu. Nah, saudaraku para pencinta channel Injil Habaget dan pembenci Injil Habaget, kiranya melalui video malam ini saudara dapat jawaban dari saya. Terima kasih. Shalom alaikum bismillahirrahmanirrahim. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh Bishim Adonai Yesua Hamasiah Urwah Kudus memberkati kita semua. Haleluya. Amin.